Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik uji normalitas yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Untuk uji asumsi klasik kita menggunakan nilai total. Ini terdiri total B, yaitu kemandirian belajar, total M, yaitu motivasi berprestasi, total W, prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Selanjutnya kita klik analisis, regression, klik linear. Selanjutnya kita masukkan total W, yaitu total prestasi praktikum aplikasi software SPSS ke kolom dependen. Total selanjutnya, total B yaitu kemandirian belajar, dan total M yaitu motivasi berprestasi masukkan ke kolom independen. Selanjutnya, klik statistik, checklist collinearity diagnostic continue. Kemudian klik plots. Untuk Z-pred, kita masukkan ke kolom X. Untuk S-reset, kita masukkan ke kolom Y. Itu continue. Kemudian klik save, checklist unstandardized residual. Kemudian continue. Selanjutnya klik OK. Kemudian kita akan menjelaskan cara membuat uji normalitas. Klik analisis, klik non-parametric test, klik legacy dialog, dan klik one sample KS. Ini kita akan masukin nilai residualnya. Kita klik unstandardized residual, masukkan ke kolom tes variabilis, lalu klik OK. Berikut adalah hasilnya. Jadi kita akan membahas dari bawah terlebih dahulu, baru ke atas. Di sini kita akan menjelaskan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Pertama, kita akan membahas tabel NPAR test, yaitu di mana ini uji normalitas. Di tabel ini terdapat unstandard residual, di mana nilai signifikannya 0,74. Ia dikatakan normal di atas 5%. Ia dikatakan normal di atas 5%. Jadi 5% didesimalkan menjadi 0,05. Maka di sini signifikannya normal karena di atas 5%. Jadi untuk unstandardized residual pada model kemandirian belajar, motivasi berprestasi, dan prestasi praktikum aplikasi software SPSS dikatakan normal karena di atas 0,05.
Selanjutnya, kita akan menguji heteroskedasitas pada grafik scatterplot dependent variable total W, yaitu prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Di sini terdapat titik-titik yang posisinya dempet biasa, tidak ada tumpang tindih. Jadi, kita asumsikan data ini tidak ada masalah untuk uji heteroskedastisitas. Bisa dikatakan data ini tidak bersifat homo. Selanjutnya kita akan menguji multikolonialitas. Selanjutnya ke tabel koefisien A. Di sini terdapat total B, yaitu kemandirian belajar, dan total M, yaitu motivasi berprestasi. Dan dependent variabelnya yaitu total W, yaitu prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Untuk menguji multikolonialitas, kita cuma lihat kotak yang di ujung, yaitu collinearity tolerance dan statistik UV. Jadi, dikatakan tidak ada masalah multikolonialitas kalau collinearitas toleransi di atas 0,1 dan statistik PIV di atas 10. Jadi di sini total B dan total M itu saling berhubungan. Uji ini secara simultan atau secara bersama-sama. Selanjutnya, kita akan menguji regresi linier berganda yang terdiri dari uji T dan uji F. Sebelum menguji T dan uji F, kita akan ke tabel model summary B, yaitu R-square, itu variasi data. Variabel independennya yaitu total M dan total B. Di sini R-square-nya 0,542. Dalam persenannya itu 54,2%. Berarti variasi data kita ini sebanding. Jadi, prestasi belajar itu 54,2% divariasikan atau digambarkan melalui yang namanya kemandirian belajar dan motivasi belajar. Kemandirian belajar dan motivasi belajar, sedangkan sisanya berasal dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti pada model ini, yaitu sisanya 45,8%. Selanjutnya, kita akan menguji F, yaitu di tabel ANOVA A. Di sini kita akan melihat signifikan saja. Dalam buku disebut dengan uji simultan, di mana
pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama, not individual. Dia harus berpengaruh di bawah 5%. Variabel M dan variabel B signifikan terhadap variabel W. Di tabel ANOVA A ini terdapat signifikannya itu 0,000, yang berarti dia di bawah 5%. 5% itu didesimalkan jadi 0,05. Jadi variabel M dan variabel B signifikan terhadap variabel W. Selanjutnya kita ke tabel koefisien A, yaitu menguji T. Itu melihat secara individu atau sendiri-sendiri. Kita menggunakan rule of thumb-nya 5%. Melihat 5%, kita lihat di tabel signifikan. Kalau di bawah 5%, artinya variabel B dan variabel ini itu berpengaruh terhadap W, yaitu signifikannya di bawah 5%. Kemandirian belajar itu berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Untuk diinterpretasikan, semakin tinggi kemandirian belajar, maka semakin tinggi pula prestasinya. Kalau positif itu satu arah. Jadi satu arah itu tuh seperti yang tadi dicontohkan sebelumnya. Semakin tinggi kemandirian belajar, maka semakin tinggi pula prestasinya. Jadi semakin tinggi, maka semakin tinggi juga. Nah, jadi semakin tinggi kemandirian belajar dan motivasi berprestasi, maka semakin tinggi pula prestasinya. Nah, itu. Sekian dari penjelasan saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas, kurang dipahami. Maaf. Terima kasih atas menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.